kamu tidak boleh nge-hidden status WhatsAppmu gitu. Terkadang anak yang rajin pun tidak punya kesempatan yang sama dengan anak yang biasa pada umumnya. Selamat datang di Talk with Skaga. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk with Skaga. Program acara akan memberikan kalian informasi, cerita penuh inspiratif di lingkungan SMK Negeri 3 Jember. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi dari kita. Dan bagi kalian yang sudah bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video kita ke semua media sosial kalian agar semakin banyak orang yang mengenal SMK Negeri 3 Jember. Di episode kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu guru pengajar di SMK Negeri 3 Jember. Beliau masih muda, terus beliau juga energik, suka menari juga. Daripada penasaran, langsung saja ya. Hai Bu Nita, selamat datang di Talk with Skaga. Halo. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah vaksin? Sudah dong. Nah, ini ketika setiap hari saya melihat Bu Nita itu selalu memancarkan aura-aura yang menyenangkan gitu. Nah, gimana? Apa senang jadi guru? Seneng banget lah pasti. Senangnya kenapa? Ya karena kita kan ketemu sama manusia ya, bukan ketemu sama benda-benda mati, kertas gitu. Kalau kita di kantor kan ketemunya pasti kertas-kertas gitu ya. Kertas, buku gitu. Jadi nggak bisa diajak ngomong. Masa kita sih mau sih ngomong sama kertas? Iya. Kalau ketemu sama anak-anak itu kadang mereka bikin kita jengkel ya, bahagia iya, gemes iya, dengan sifat dan tikah mereka lah. Kadang manut, kadang enggak ya gitulah. Berarti banyak karakter yang kita ketemu kita menjadi guru. Bener. Nah, memang dari kecil dulu cita-citanya pengen jadi guru. Iya, memang dari kecil aku pengen jadi guru, mulai dari TK. Ketika guru tanya ya aku jawabnya jadi guru gitu. Berarti bisa dikatakan cita-citanya tercapai gitu ya. Nah, tadi ketika saya tanya ada murid yang jengkel gitu, jengkelnya gimana sih? Jengkelnya itu macam-macam. Ya. Kadang ada yang mereka nggak ngerjakan tugas pada sudah dikasih tahu. Kadang mereka hilang ketika dicari. Kadang itu ketika kita menjelaskan mereka tidak tertarik ke kita ya, tapi lebih tertarik ke luar. Jadi diduakan gitu modelnya. Diduakan. Sakit berarti kalau diduakan gitu ya. Curhat ya. Nah, ketika menghadapi siswa yang menjengkelkan seperti itu, gimana cara menanganinya gitu? Ya dideketin lah, dideketin dulu. Kadang siswa itu yang menjengkelkan satu, dia itu nyari perhatian kadang, ya kan? Mungkin di rumah tidak dapat perhatian dari orang tua, akhirnya di sekolah dia buat ulah, jadi biar guru perhatikan lah, ya kita deketi dulu, kita tanya dulu apa sih yang ada di problemnya dia tuh. Nah kalau kita sudah ketemu titiknya, nah kita bisa ngatasi tuh. Jadi nggak semua anak bandel itu memang benar-benar bandel ya. Jadi memang dari faktor keluarga juga menentukan kira-kira di sekolah dia punya karakter seperti apa gitu kan ya. Nah ketika menghadapi anak yang bandel itu kan kadang anggapannya bahwa anak bandel itu kan banyak yang banyak yang istilahnya ngelama. Apa ngelama itu bahasa Indonesianya ya? Berani ke guru gitu ya. Tapi kan nggak semua anak seperti itu. Nah, pernah nggak punya siswa atau murid yang berani ke gurunya tuh levelnya tinggi? Kalau aku bilang enggak berarti itu bohong banget ya. Iya. Jadi jawabannya memang ada. Ada. Ya enggak semua sih. Ada yang levelnya itu memang di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Iya. Sulit untuk dikendalikan berarti gitu. Ya? Nah, itu gimana kalau punya siswa yang seperti itu? Untungnya aku nggak pernah mengatasi anak yang seperti itu. Cuma ini yang levelnya di atas rata-rata, bukan aku sebagai wali kelasnya ya, tapi orang lain. Kalau aku sih tidak sampai seperti itu karena ya mungkin aku tahu awal aku perkenalan dengan mereka, aku tahu mempelajari sifat dan karakter mereka dulu. Jadi ketika sebelum dia ada di level atas, itu aku sudah bisa mengantisipasi dari awal. Harus deketin. Jadi supaya benar-benar dia nurutkan ke kita gitu ya. Nah, kalau bicara tentang siswa juga ya, ada perbedaannya apa sih
siswa di zaman Bunita, maksudnya zaman waktu sekolah dulu di SMK juga kan ya? Aku SMA dong. SMA. Nah, ya sama lah ya, SMA sama SMK lah ya. Gimana apa ya? Bedanya itu apa? Di zamannya Bunita sama zaman sekarang. Bedanya jauh banget. Iya. Kalau kita kan ada di SMA yang sama Iya, ya. Di tahun yang sama. Kita di tahun yang sama gitu, angkatan sama. Mungkin gini, kalau dulu sih, kalau zamannya kita nih, kalau tidak ngerjakan pasti bingung. Iya. Ya kan, nggak ngerjakan pasti bingung. Kalau disuruh maju terus tidak bisa mengerjakan pasti malu. Ya berkeringat gitu malu. Terus kalau tidak masuk pasti malu juga kan. Kalau ada guru itu berpapasan dengan guru pasti kan kita ya nunduk lah, sopan lah ya gitu. Kalau anak sekarang itu apa ya, mungkin attitude-nya yang harus lebih diasah ya. Oke. Soalnya kalau anak sekarang apa mungkin ini ya perbedaan daerah ya. Oh iya kan Bunita juga pendatang ya dari Ponorogo ke Jember gitu ya. Mungkin itu juga faktor utama juga. Ya. Nah, ketika menyikapi hal tersebut, Bunita sebagai guru gitu ya, apa sih hal kreatif apa agar siswa tertarik di mata pelajaran Bunita? Mengikuti zaman mereka. Iya. Satu-satunya cara mengikuti zaman mereka, nggak bisa lah kita guru memaksakan zaman kita di zaman mereka, nggak bisa. Ya kan? Meskipun kalau dihitung dari tahun kita masih saya 11-12 lah sama mereka ya. Mungkin saya seusianya dengan kakak mereka sama. Tapi nggak bisa ketika guru itu harus dituntut untuk dekat dengan muridnya terus sesuai dengan zamannya mereka, nggak bisa. Jadi kita masuk ke dunia mereka. Apa sih sekarang, apa sih yang tren? Apa sih yang mereka suka? Itu kita harus masuk lah di situ, nggak bisa maksain. Iya. Ketika kita harus masuk ke dunia mereka, otomatis kan benar kalau sekarang tuh yang lagi booming kan kalau kita bicara aplikasi ya TikTok, Instagram gitu ya. Pernah nggak ngajar atau ngasih materi lewat TikTok ataupun Instagram? Pernah dong. Pernah. Itu respon mereka gimana? Responnya malah baik, malah mereka yang ngumpulin banyak. Ya, tapi kalau harus dikirim via file, dikirim juga via video langsung, itu yang salah satunya mereka itu nggak bisa. Memorinya terlalu ini. Kalau kita masuk di Instagram atau di mana kan bisa diatur ya memorinya ya. Bisa diatur. Jadi mereka dan itu lebih asik gitu. Sekarang anak itu lebih suka buka aplikasi yang hiburan kayak Instagram, TikTok. Apa mereka buka buku pelajaran? Kalau anak sekarang saya lebih suka ke yang media sosialnya daripada buku pelajarannya. Makanya kita harus masuk di situ. Iya. Kalau kita masuk di situ mereka seneng, mereka pasti akan apa ya? Akan tertarik lah. Tertarik dan kita nggak apa ya? Mereka itu kalau kita marah itu tahu. Oh, saya benar-benar salah gitu. Kalau cuman ngajar tugas tanpa kita tahu apa sih yang menyebabkan dia nggak ngerjakan tugas, tanpa kita tahu itu, terus anaknya gimana gitu loh maksudnya. Juga kadang ketika kita mengikuti zamannya mereka, ada sih beberapa siswa yang kurang paham dalam artian dia menyamakan ketika kita ngobrol dengan mereka karena mereka menganggap kita masih muda. Itu mereka seolah-olah nggak ada tata krama, nggak ada unggah-ungguh. Itu pernah ngerasain seperti itu nggak? Pernah lah. Mereka karena kita akrab ya, jadi akhirnya mereka misalkan ngobrol dengan kita tidak pakai bahasa yang benar. Sometimes saya bisa memaklumi kadang ya. Kalau itu di ranah kita lagi santai. Bukan ranah belajar. Jadi kalau di luar gitu ya, di luar ngobrol mungkin santai. Kita kasih tahu lah dikit-dikit misalkan kalau ini jangan gini dong manggilnya, jangan gini dong. Tapi kalau di ranah sekolah, apalagi di dalam kelas ya usahakan mereka harus sopan berbicara dengan kita tuh layaknya sebagai guru dan siswa. Kalau di luar oke lah, mereka mau nganggap kita sebagai teman. Kita kan malah senang ya ketika dijadikan tempat curhat mereka ya. Kita jadi tahu problemnya mereka. Cuman kalau di kelas memang ya harus dong. Harus hormat lah. Guru, siswa gitu. Nah,
pernah nggak ada siswa yang sampai curhat ataupun bercerita lah ke Bu Nita? Banyak. Yang paling apa ya? Paling menarik sampai benar-benar mendalam gitu. Mendalam ya, tentang kehidupan keluarga. Iya. Ada kehidupan keluarga sama percintaan. Iya, itu yang sering diceritakan sama mahasiswa-siswa gitu. Karena mungkin harusnya ini ya, sebagai seorang anak itu curhat pertamanya kan harus jadi orang tua ya. Tapi kalau orang tuanya nggak respect, pasti yang kedua dia larinya ke teman. Nah kalau temannya temannya kalau baik, kalau temannya enggak gimana? Ya, itu yang repot juga. Kita bicara di sini nyebarnya kemana-mana gitu kalau teman-teman gitu. Solusinya pun kadang tidak tepat, gitu kan? Dulu itu ada satu murid anak saya wali kelasnya waktu itu, tahu kan? Dia itu anak yatim. Ya, yatim. Yatim. Terus anaknya itu sebenarnya manut sih, cuman dia itu agak kepang-pangan gitu loh. Wah, oke, saya tahu itu, saya tahu. Gak usah nyebut nama ya, gak boleh ya. Oke. Dia itu karena kepang-pangan ya, akhirnya dia sekarepan gitu orangnya ya. Sekarepan. Dia dulu di kelas 1 tuh susah dikendalikan. Sampai wali kelasnya itu pusing. Di kelas 2 dapat aku. Nah, aku masuk ke media sosial dia. Aku bilang gini, kamu harus nyimpen nomorku. Nanti kamu tidak boleh nge-hidden status WhatsAppmu gitu. Ketika dia ngupload fotonya dengan pacarnya, dengan ini, aku biasa aja. Maksudnya nggak komen, ayo jangan pacaran gini. Enggak lah, itu privasi mereka lah ya. Kalau kataku pacaran dan kegiatan mereka itu privasi mereka selagi wajar, tidak memakai alma mater kita dan tidak merusak nama baik sekolah ini kan gitu. Nah itu karena dia itu diberi kebebasan seperti itu ya, akhirnya dia sering curhat. Saya nggak bisa ngerjakan tugas gara-gara cewekku gini, gitu. Ketika marah sama ceweknya, cewekku gini gitu. Gimana aku gini ya? Terus aku kan ngasih solusi kan. Akhirnya lambat laut dia itu sampai lulus sekarang dan dia namanya dia di ruang guru itu jadi bersih tau. Bersih. Ya, itu kan memang benar-benar peran dari guru itu juga juga sangat berpengaruh dari mental juga, karena kan terkadang juga ketika kita punya siswa, dia tuh sangat malu untuk ngobrol dengan orang tuanya gitu. Jadi solusinya ya kita harus bisa masuk ke dunia mereka, kita harus gimana caranya kita harus menjadi orang yang bisa ngasih solusi juga gitu ya. Selain itu cerita menarik tadi kan masalah percintaan. Terus ada nggak cerita lagi yang paling, ada. Kamu tahu juga kayaknya nih. Yang gimana? Dia anaknya baik. Anaknya baik, sopan banget. Dia dulu dari perhotelan. Sekarang kelas 3. Iya. Masih kelas 3 sekarang. Dia dari keluarga yang enggak mampu banget. Oke, tahu ya. Tapi dia punya semangat juang. Belajarnya itu enggak pernah ini. Misalkan kalau anak-anak sekarang ya, HP-nya nggak dukung gitu ya, dia pasti diem aja kan ya. Kalau dia nggak, HP-nya itu pasti dia buat semaksimal mungkin lah, meskipun burem-burem, meskipun aku harus meteli satu-satu. Itu yang harus berbagi dengan adiknya kalau nggak salah kan ya. Dan adiknya sekarang ada di kelas 1. Di kelas 1 juga. Beda banget tapi. Kita gak usah nyebutkan jurusannya lah ya. Kalau jurusan adiknya itu ya. Dia tuh pendiam, terus berbakti banget sama orang tua. Dia tuh rela banget ngejual HP-nya untuk kehidupan keluarganya. Padahal dia butuh banget loh HP-nya. Tuh. Iya, itu. Jadi bener-bener terkadang anak yang rajin pun tidak punya kesempatan yang sama dengan anak yang biasa pada umumnya gitu kan. Dari segi kalau materi juga, dari segi alat juga, dari HP-nya juga kan. Juga dulu kan masih COVID gak ya? Itu ya.
Belum dong. Belum COVID ya. Nah, itu. Kalau sekarang gitu ya di masa pandemi seperti ini juga, nah otomatis kita kan sudah masuk kelas itu ya. Kan selama kurang lebih 1 tahun kemarin kita online. Itu sulitnya seperti apa? Oh, sangat sulit kan ya. Iya, kenapa kok sulit? Karena satu, kalau kita mau bertatap muka dengan mereka, itu kan satu-satunya jalan pakai Zoom. Kalau enggak pakai Google Meet ya. Harus pakai itu. Tapi di sisi lain, kuotanya anak-anak dari mana gitu. Nggak semua bisa kan mengikuti. Kan kasihan yang nggak bisa ngikutin kan. Terus yang kalau kita nggak pakai itu, mereka hanya membaca, tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menerangkan, bingung juga kan. Tahu-tahu ada tugas ya nggak. Nah itu yang bikin susah. Dan lagi kita susah ngontrolnya. Kalau ngontrolnya itu bisa langsung ya, face to face, itu bisa enak gitu. Tapi kalau ngontrolnya via handphone ya, Google Meet, WhatsApp itu kan nggak bisa. Mereka bilang mengerjakan tapi nggak ngerjakan kan. Nah, itu banyak kan yang seperti juga ya. Dan satu hal ini ya, yang bikin aku jengkel tuh kadang mengganggu jam tidurku. Iya. Kadang kan banyak juga yang sudah jam 10, Bu maaf baru mengumpulkan tugas, itu banyak yang seperti itu. Enggak jam 10. Jam berapa? Jam 1, jam 1. Nah, itu hari. Ya mungkin karena rajin dia benar-benar mengerjakan mulai malam jam 8 sampai jam 1, mungkin seperti itu. Iya, masa aku udah mimpi-mimpi indah ya, tiba-tiba lonteng HP bunyi, akhirnya aku buka laptop dong. Ya, buka laptop ngecek, aduh sudah. Setelah itu kan tidur lagi kan. Iya, nggak bisa dong. Nggak bisa tidur lagi. Berarti ya begadang lagi gitu ya. Nah, ketika sekarang sudah masuk itu kan 50% ya. Kan juga banyak sih yang apalagi yang kelas 10 sekarang. Yang kelas 10 kan anggapan gak seberapa kenal dengan kita. Ya, itu gimana yang kelas 10 sekarang? Karena aku jadi wali kelasnya ya. Wali kelas 10 tuh bagiku susah. Susahnya itu kenapa? Satu, peralihan. Yang kedua, kita nggak tahu karakternya dari awal kan. Apalagi pertama kali masuk mereka kan masih online daring karena memang belum diperbolehkan kan? Iya, baru dapat beberapa bulan ini baru online. Baru offline. Nah, susahnya mereka ini karena separuh-separuh ya. Jadi kita itu memberitahu satu anak, tapi nanti kita akan ketemu anaknya lagi minggu depannya lagi beda lagi. Nanti kalau sudah ketemu lupa lagi gitu. Anaknya pun juga gitu juga lupa lagi. Ya itu sulitnya ketika kita harus mengajar 50% gitu. Tapi untungnya ya meringankan beban kita daripada yang online ya. Kalau online sangat ibaratkan soronya 100, susahnya 100. Kalau offline 50-50 ini ya berkurang lah. Jadi 70-80% lah. Ya, masih aman lah ya. Masih aman lah. Nah, masih bisa dikendalikan lah. Tapi anak SMK 3 baik-baik atau enggak? Baiklah ya. Iya, dan kalau dilihat semuanya ya, itu rata-rata mereka baik dan berprestasi semua. Baik dan berprestasi semua. Ya, mungkin ada nggak satu pesan untuk siswa SMK 3 Jember dari Bu Nita sendiri? Kalau aku sih pesannya buat kalian siswaku ya, itu kalau ada waktu untuk belajar silahkan belajar, tuntutlah ilmu karena ini gratis kan ya. Gratis. Kalian tidak akan pernah tahu ada beberapa orang yang harus membayar sejetong 2 jetong hanya untuk sekolah. Kalian gratis, mereka bayar. Di luar swasta loh ya. Terus sama-sama makan nasi ya, ayolah kita punya pemikiran yang sama-sama positif gitu. Terima kasih Bu Nita sudah hadir di Talk with Skaga. Kita berbagi cerita, berbagi kisah tentang bagaimana sulitnya mengajar siswa, bagaimana enaknya menjadi guru juga. Terima kasih sudah berbagi inspirasi. Nah, jadi bagi kalian sebagai siswa juga mulai sekarang ayo kita tingkatkan belajar, tetap patuhi prokes juga karena kita masih masa pandemi juga. Dan bagi kalian jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube SMK Negeri 3 Jember dengan cara like, komen, share, dan subscribe.
Akhir kata, saya Irwan Gofal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.